Kali ini kita akan ngebahas tentang sistem bagi hasil menurut Islam. Nah, karena banyak banget orang yang bisnis itu joinan sama temennya, terus joinan sama investor. Kali ini ditemani sama Pak Ustadz Supri, Pak. Nah, kita hari ini akan ngebahas tentang bagi hasil, Pak. Gimana nih menurut pandangan Islam tentang bagi hasil? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ajis yang saya hormati. Dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang produk perbankan syariah ya. Ya. Itu ada murabahah, ada mudorobah. Nah, kemudian salah satu keunggulan dari bank syariah itu adalah sistem bagi hasil. Bagi hasil itu berapapun keuntungannya yang dihasilkan oleh bank, kita mendapatkan sesuai dengan investasi yang kita taruh. Contoh misalnya omset bank itu 1 miliar misalnya nih, Ya. kita nabung 1 juta, berarti 1 juta dari 1 miliar itu berapa? 0,01%. 0,01%. Nah, keuntungan kita juga itu. Segitu juga. Iya, sesuai dengan apa yang ditaruh di bank gitu. Tetapi kita bukan hanya keuntungan saja yang didapatkan, kerugian pun kita tanggung, Pak. Jadi keuntungan kita 0,01%, kerugian juga ketika bank bangkrut, kita juga bangkrut. Kalau bank bangkrut misalnya, nah kita juga rugi. Berbeda dengan bank konvensional, pokoknya kita mah dapat segitu ya, misal dapat 5% dari uang kita taruh. Bank untungnya berapa triliun, ruginya berapa, tetap kita dapat. Itu yang tidak boleh dalam Islam itu. Gitu ya. Jadi bagi hasil itu sesuai dengan apa yang kita investasikan di bank tersebut. Dan itu hanya ada di produk bank syariah, gitu, sistem bagi hasil. Ya, gitu, berarti ya. ini konteksnya kita nabung di bank syariah. Ya. Adalah sistem bagi hasil juga gitu Pak ya. Ya, atau mungkin ya sistem transaksi perdagangan yang bukan di bank aja gitu. Contohnya gini. Sesama. Ya. Contohnya gini. Si A dan si B bekerja sama membuka warung. Ya dan si B. Ya. Nah, kemudian si A sebagai pemodal dan si B sebagai pengelola. Ketika menghasilkan warung tersebut, ketika penghasilan warung itu tidak pasti, maka si A dan si B itu tidak ada kepastian gitu loh. Tidak ada kepastian. Iya, karena tidak, maka pendapatan untuk si A dan si B juga tidak pasti itu tidak pasti kan. Sehingga tidak boleh si A sebagai pemodal meminta jatah pasti sementara warung tidak pasti. Kita tidak boleh. Pokoknya nih gua kasih modal 100 juta. Gua minta 10 juta setiap bulan. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Ada kepastian begitu. Sistem bagi hasil itu tergantung akad di awalnya. Persentase berapa? Pemodal 60%, yang pengelola 40%, ya seperti itu. Atau misalnya kalau rugi ya diganti lagi akad perjanjian seperti itu. Tidak boleh ada yang diuntungkan sendiri. Nah, kalau perbankan bank syariah itu kan si nasabah itu kan dikasih sekian persen dari uangnya itu. Ya. Gitu kan. Itu mau untung berapapun ya pokoknya segitu aja dia sesuai persennya ya. Bank syariah enggak. Kadang-kadang bank syariah lebih bisa mendapatkan lebih besar, Pak. Kalau bank untungnya melejit gitu kan. Kadang-kadang juga enggak seperti itu bisa. Ya kalaupun bank bangkrut ya dia juga harus bangkrut gitu. Gitu dalam Islam itu seperti itu. Itu yang menjadikan yang diberlakukan dalam Islam itu. Nah, yang beredar sekarang itu sistem kalau misalkan tadi yang satu pemodal, satu lagi yang menjalankan usaha. Nah, biasanya Pak sekarang itu si pemodalnya si yang menjalankan ini tetap hutang. Jadi walaupun bangkrut tetap bayar hutangnya. Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh itu. Enggak boleh dalam mudharabah Islam itu gitu. Untung rugi ditanggung bersama sistem bagi hasil itu. Berarti kalau rugi berarti enggak hutang berarti ya. Ya, enggak punya hutang, gitu. Kalau sistem syariah itu seperti itu. Kalau sistem tadi berarti kan nanti ada gambling kan, gambling maesir gitu, sistem maesir. Maesir itu kan spekulasi. Pokoknya saya mau usaha, penting bisa mengembalikan modal gitu, kesannya ke pemodal. Mau kita untung mau rugi, ya, kalau untung mungkin kita ada sisanya, kalau rugi bisa habis modalnya juga. Nah itu kan bisa itu ada unsur maesir.
gitu. Jadi tidak boleh dalam sistem bagi hasil dalam Islam yang menguntungkan salah seorang gitu. Kalaupun modalnya misalkan berupa barang gitu. Sama. Tetap nanti mungkin gitu, sama. sama. Tidak ada yang diuntungkan salah satu, minta kepastian keuntungan gitu. Kalau sistem bagi hasil tadi boleh presentasi, boleh 50-50, boleh atau 70-30 boleh. Tergantung kesepakatan awal ya, ada kesepakatan dari awal. Itu bebas kalau presentasinya bebas. Enggak gitu. Kita gitu. Jadi emang dalam jual beli dalam Islam itu silakan innamal baya antarodin, jual beli itu suka sama suka, ridho sama ridho gitu. Tapi ada yang ridho suka sama suka tapi haram, ada. Apa tuh, Pak? Ya, contohnya bank itu riba itu. Yang bank tadi. Bunga bank itu yang punya bank ngasih bunga ridho, yang nasabah juga ridho, tapi ada ridho tapi nggak boleh ya. Ridho sama ridho yang diharamkan gitu ya. Nah tapi kalau jual beli itu harus ridho sama ridho, jual beli itu artinya saya misalnya jual handphone saya ini misalnya 1 juta, saya jual 10 juta, boleh nggak? Boleh. Boleh asal yang pembelinya asal Pak Ajis mau, gitu kan? Iya. Udah dia Pak Ajis 10 juta gitu mungkin ya, walaupun nggak masuk akal istilahnya gitu kan, itu nggak ada yang malah kan? Iya. Karena itu yadin biadin antar tangan ke tangan langsung cash gitu ya. Nanti kan ada jual beli saham, salam, ada beli jual beli online mungkin dalam pembahasan itu ya. Jadi sistem bagi hasil itu dalam sistem untung rugi ditanggung bersama. Nah ini ada di bank syariah. Bank syariah. Makanya ketika ada resesi atau misalnya semerawutnya perekonomian karena untung rugi ya dia sebenarnya jalan-jalan aja. Kasus tahun 98 itu ketika resesi ekonomi gitu, yang bank yang masih normal tidak goncang cuma bank syariah, bank muamalat ketika itu, karena baru kali itu baru ada bank muamalat kalau 98 itu, seperti itu Pak. Kalau masalah kerjanya nih Pak nih, misalkan ada 2 orang yang kerjasama misalkan, terus yang satu kerjanya lebih banyak nih Pak, terus dibagi hasilnya sama gitu. Nah itu boleh itu apa enggak? Jadi bagi hasil itu tergantung akad di awal Pak. Di awal. Di awal gitu. Kalau ada perjanjian ya kalau kerja misalnya seorang perjanjiannya misalnya 50-50, yang satu rajin yang satu enggak, ya berarti dia berbuat zolim gitu kepada itu, tidak ya. Tetap pembagian mah ya harus sesuai dengan akad yang di awal. Tidak boleh karena dia misalnya perjanjian gajinya sekian, kemudian setelah kerja malas dikurangi, nggak boleh itu gitu. Nggak boleh. Berikan hak itu sesuai dengan ketentuannya gitu. Bahkan berikan hak karyawan atau gaji itu sebelum keringatnya kering, jangan ditunda-tunda. Begitu ya. Berarti termasuk karyawan juga lah ya. Itu termasuk ke dalam perjanjian kerjasama berarti gitu ya? Iya. Dianggapnya kerjasama gitu ya Pak ya? Perjanjian masuk kerjanya jam 7 pulang jam 4. Jam 5, terus dia masuknya jam 9, itu tidak boleh, zolim itu dia gitu, perjanjiannya seperti itu gitu ya, kecuali mungkin ada hal yang atasannya mengizinkan, lain lagi ceritanya gitu. Atau dia malas-malasan kerja target gak tercapai, bisa jadi itu juga bisa berbuat zolim. Itu berarti kezoliman orang ini berarti ya, bukan termasuk ke dalam kerjasamanya itu ya Pak ya. Jadi gitu mungkin kalau bagi hasil itu memang yang paling efektif, karena memang dia udah setuju dari awal dan tidak ada komplain karena memang udah ada kesepakatan dari awalnya seperti itu. Kalau dalam sejarah Islam sendiri Pak, atau ada nggak contoh-contoh bagi hasil yang mungkin bisa kita tiru gitu Pak? Ya kalau kita kaji mungkin banyak, saya nggak tahu. Kurang tahu ya. Belum kearasan untuk mengkajinya gitu ya. Tapi yang jelas konteks ekonomi kontemporer seperti sekarang itu jadi Islam sudah mengatur. Kembali lagi kepada prinsip awal, silahkan bisnis apapun, berbentuknya apapun, kecuali bisnis tadi yang tidak ada goror, tidak ada kezoliman. Ya, tadi sistem bagi hasil yang itu, atau yang satu untungnya pasti, yang satu sesuai spekulasi, mungkin bisa goror, bisa maisir, bisa. Kemudian produk yang dijual juga harus halal gitu. Barang-barang haram tidak boleh dijual belikan Pak. Misalnya ya punya kotoran kambing dijual belikan. Jadi pupuk itu nggak boleh Pak? Iya, nggak boleh jual belikan. Nggak boleh? Nggak boleh jual kotoran kambing, nggak boleh. Kalaupun mau
dia ngasih ongkos buat transportasinya, buat ngambilnya gitu. Nah itu gitu. Iya. Oh, Maaf gitu ya nih, guys ya. pet shop, Iya. jual beli kucing, barang-barang haram. Itu tidak boleh. Karena itu barang yang haram kan, kita haram dikonsumsi. Tapi akadnya jangan beli kucingnya berarti. Iya, kalaupun mau, sini kucing buat gua, buat aku gitu. Ya. Nih buat biaya perawatannya gitu. Melebihi harga pasaran juga jadi masalah gitu. Ya. Artinya akad, Pak. Akad yang penting. Yang penting akad berarti. Iya, bank syariah itu bisa halal itu karena akadnya. Akadnya tuh akad tadi bagi hasil. Bukan akad bunga, bukan. Jadi gitu. Akad itu benar mempengaruhi segalanya. Saya ngomong aku suka kamu, aku benci kamu. Beda kan? Itu cuma akad, suka dan benci. Kita nikah aja kan cuma 3 huruf, Pak. Saya nikahkan kamu gitu kan. Si anu dengan si anu kata saksi sah kan 3 huruf. S-A-H. Itu bisa halal itu perempuan di depan kita. Gitu kan. Itu akad penting. Jadi jangan disepelekan. Kan sama aja tapi akad yang membedakan gitu. Nah, kalau akad Pak nih, Pak. Kadang kita tuh kalau secara spontan kadang akad itu tidak terucap gitu, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Kalau misalkan itu, Pak. Kayak jual beli misalkan. Saya terima barangnya, saya terima uangnya gitu ya. Secara akad gitu ya. Nah, itu tuh tidak ada gitu. Apalagi sekarang di zaman online gitu mah. Gimana tuh, Pak? Ya, kalau jual online itu mungkin nanti akan bicara kita tentang jual beli secara salam gitu. Artinya barangnya barangnya nggak kelihatan gitu, gitu. Mungkin nanti ada kriteria berkaitan dengan akad tadi ya. Kalau Bapak mungkin atau seseorang pernah bekerja di sebuah perusahaan, ketika melakukan hubungan itu ada tingkatan-tingkatan hukuman. Ada hukuman hukuman lisan, hukuman tulisan. Lisan juga lisan tertulis, Pak. Gitu, lisan tertulis. Prinsip dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu ada salah satu ayat yang paling panjang. Menerangkan hampir 1 halaman gitu. 1 halaman mungkin sekitar 14 baris dalam Mushaf Utsmani itu khusus menerangkan tentang jual beli. Apa yang pertama? Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi hutang piutang terutama itu harus ditulis, Pak. Gitu, akad perjanjian kita jual beli itu harus ditulis gitu. Bahkan Bapak saya pinjam duit ke Pak Ajis misalnya 100.000. Kalau bisa Pak Ajis ngasih kwitansi ke saya. Akan dikembalikan tanggal berapa? Sekarang tanggal 27 ya. 27 Februari. Saya akan kembalikan besok tanggal 1, tulis di situ. Pak Supriyatin pinjam uang 100.000 akan dikembalikan tanggal 1 Maret. Berarti kan cuma beberapa hari. Itu harus pas seperti itu. Nanti ketika jatuh tempo, sebelum jatuh tempo Pak Ajis tidak boleh nagih ke saya. Karena perjanjian seperti itu. Tapi setelah jatuh tempo tanggal 1 terlewat, tanggal 2 boleh. Saya belum punya. Islam menganjurkan jangan pakai debt collector. Tapi silakan kasih tenggang waktu lagi. Kapan bisanya? Gitu yang bagus dalam Islam itu. Jadi akad itu harus harus ditulis, dicatat. Oh nikah aja kan gitu sah, langsung Berarti itu kwitansi, bond gitu ya Pak ya, nota itu termasuk dalam akad gitu Pak ya? Kalau bisa jadi buat melegal. Namanya ucapan makan kadang kan kalau ada saksi. Kalau saksinya enggak ada gitu, kalau ada tulisan kan bisa. Kalau sekarang mungkin bisa pakai media sosial ditaruh di Google Drive misalnya gitu kan, jadi buat lama dibawa kemana aja bisa kan gitu. Iya. Gitu. Kalau warung gimana tuh Pak? Kalau warung Pak? Warung? Iya, kalau warung kan enggak masa kita harus nulis tiap orang belanja gitu. Kalau akad utang piutang kalau bisa tukang warung nyatet. Kalau bisa. Kan kadang-kadang orang cuma utang 100.000 aja dicatat. Sebenarnya itu kayak gitu tuh tidak boleh maksud dianjurkan dalam untuk dicatat. Ya kalau dia misalnya nyanggah, wah kapan saya hutang? Ini buktinya. Gitu jadinya untuk keamanan kita Islam
mempunyai tindakan preventif, sengaja dijaga agar tidak terjadi masalah gitu dengan catatan seperti itu. Ijat tadayantum bidainin idla ajalim musamma faktubu gitu. Bahkan ayat selanjutnya harus ada saksinya, harus ada ininya gitu. Terutama untuk hutang piutang yang besar gitu, yang kecil mah ya harusnya sih ditulis. Namanya orang kan sekarang lagi suka ngasih 100.000, 200.000 kagak tulis. Kalau lagi benci bisa diungkit. Gitu kan. Atau misalnya dia nagih belum waktunya gitu. Dalam Islam tuh gitu, hutang piutang tuh. Kalau belum waktunya enggak boleh ditagih. Jatuh tempo tanggal 1, tanggal 27, gimana nih hutang lu gitu. Misalnya kapan lu bayar? Kan belum jatuh tempo. Enggak boleh itu, Pak. Enggak boleh gitu. Ya, itu artinya bisa jadi emang itu dilarang, bisa jadi kepada keharaman gitu. Gitu ya. Jadi sistem bagi hasil dalam Islam itu membawa kemaslahatan, tidak ada masalah gitu. Dan sistem kerjasamanya pun harus tertulis Pak ya. Tertulis. Kerjasamanya harus tertulis. Perjanjian awalnya apa jelas Pak ya. Jadinya di awal gitu. Di sini saya contohkan ini Pak nih ya. Misalnya, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil muhaqalah wal mujabanah wal muhabaroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang muhaqalah. Muhaqalah di antara pengertian adalah akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian di mana pihak pemoda mendapatkan jatah tertentu, sementara muhabaroh kerjasama pengelolaan lahan dengan pembagian hasil sebagian hasilnya. Jadi tidak boleh. Pokoknya lu garap sawah gua minta 1 kintal, itu nggak boleh. Gitu, boleh itu. Karena itu pasti. Karena pasti. Bukan bagi hasil itu. Iya kalau dapatnya 1 kintal. Kalau kurang 1 kintal. Kalau kurang 1 kintal dia nombok gitu. Islam tindakan preventif untuk kesejahteraan, kemakmuran seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau transaksi jual beli apapun gitu, transaksi bisnis kemudian sistem bagi hasil harus dari akad awal pertamanya, harus ditulis. Nih lo duit gua ke warung. Pokoknya kita bagi hasil, bukan bagi modal, bagi hasil gitu. Hasilnya sekian atau 30-40 atau 30-70 atau berapa gitu hasilnya, modalnya dulu. Nanti pas keuntungan marginnya itu di akhir tahun itu misalnya modalnya berapa, udah modal sisihkan, keuntungnya berapa gitu. Nanti dibagi sesuai dengan kesepakatannya gitu. Kalau berubah bisa nggak Pak perjanjian dirubah? Kan itu mah inamal bayan tarodin. Boleh ya? Boleh kapan aja kesepakatan. Yang penting suka sama suka gitu loh. Iya. Tadinya 70-50, sekarang 70-30, sekarang jadi 50-50 ya silakan, nggak apa-apa. Gitu loh. Tergantung perjalanan gitu. Ya. Nah di sanalah kalau dalam Islam itu ada unsur ta'awun Pak. Ta'awun itu unsur menolong. Jadi tidak merugikan orang lain, tidak mencari keuntungan sepihak. Ta'awun itu artinya ada unsur tolong menolong dalam Islam itu. Hutang piutang itu kenapa tidak boleh dilebihkan hutang duit? Karena di sana nggak ada unsur ta'awunnya. Nih Pak, saya pinjam duit ke Pak Ajis 1 juta, gitu ya. Saya akan bayar bulan depan, misalnya Lebaran, gitu. Itu selama tiap hari Pak Ajis punya infak 1 juta ke saya. Pahalanya seperti itu. Kalau misalnya 1 bulan berarti Pak Ajis telah infak 30 juta kali 1 juta, 30 hari kali 1 juta, 30 juta. Itu di situ pahalanya tuh besar gitu loh. Maka tidak boleh setelah udah Allah kasih bonus pahala besar kita minta lagi ke orangnya dengan dilebihkan. Gitu. Iya. Gitu ya. Jadi untuk sistem bagi hasil memang artinya nggak berisiko semuanya. Untung ya mungkin kita kebagian, rugi pun juga sama-sama Pak ya. Sama-sama rugi harus sama-sama. Kalau orang investasi kan kadang-kadang gitu. Pokoknya gue mah nggak mau tahu duit keluar. Itu mungkin deposito di bank konvensional bisa seperti itu. 1 miliar tiap bulan dapat 3 juta misalnya gitu. Tiap rutin tiap 3 juta tiap bulan. Itu nggak boleh dalam Islam karena nggak tahu uang kita dipakai modal kemanapun. Kalau dipakai modal ke yang benar, kalau misalnya buat investasi untuk minuman, perjudian, bisa juga pakai perbankan. Gitu. Jadi tidak jelas ya mau kemana nih uangnya gitu ya dipakai. Nah, bank syariah tuh tidak ada investasinya itu dia di hal-hal yang halal gitu ini. Kalau bank syariah, gitu ya. Saya berbicara tentang konteks keilmuan secara pengetahuan saya seperti itu, gitu ya. Mungkin ada pendapat yang lain, saya pikir sama deh, gitu ya. Saya rasa sih cukup jelas ya untuk yang bagi hasil ini Pak ya. Karena pada intinya sih
sama-sama diuntungkan. Kalau misal pun ada kerugian atau bangkrut ya ditanggung keduanya gitu Pak ya. Jangan sampai ada yang satu menang satu kalah gitu Pak ya. Iya, betul. Itu adalah konteks dari kerjasama ketika kita berbisnis dalam Islam yang adil ya. Oke, mungkin itu aja. Buat teman-teman yang mau komen juga silakan ya. Teman-teman punya pendapat apa tentang kerjasama? Silakan tulis komennya di bawah. Itu aja konten hari ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.